juga? Belum ya, belum lagi. Udah Kak? Iya. Udah apa? Udah dibuka dengan Al-Fatihah hari ini? Ada. Oke, kita lanjut ya. Belajar tentang adab berteman menurut Islam. Pertemanan itu apa sih kira-kira? Tahu nggak teman itu siapa? Orang. Coba sama Tiara berteman apa enggak? Berteman. Teman itu siapa sih? Teman itu apa sih? Teman itu orang. Ya benar. Teman itu adalah seseorang yang membantu kita, menemani kita menjalani aktivitas baik bermain ataupun belajar. Nah, tadi udah catat apa? Yang di papan tulis. Ada yang mau bacakan? Coba, Anaga kayaknya ada muka-muka yang baru lihat lagi nih. Coba ada aja. Bilang katanya kalau begitu pada sofa karena ada kesibukan gitu. Ini sebagai orang tua. Gue gimana bilang? Gue gimana? Ya coba bacain. Ada menurut Islam yang pertama apa ini? Memilih teman yang baik. Memilih teman yang baik. Teman yang baik itu seperti apa sih? Jelas. Teman yang membawa pengaruh positif. Selanjutnya itu apa sih itu? Yang kedua apa poin kedua? Teman yang baik itu kayak apa sih? Persahabatan yang dibangun tulisan sendiri itu. Persahabatan Persaliman yang dibangun atas dasar iman atau persahabatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Refat sama Radit karena bersaudara tapi berteman enggak? Berteman enggak? Rangga sama Radit berteman enggak? Kenapa bisa berteman? Karena Radit bisa diajak main benteng kan gitu. Enggak, karena kita semua sama-sama berteman karena Allah. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Saling menasihati dalam kebaikan. Jadi kalau ada temennya yang ngomongnya kasar, diingatkan, bukan malah dicaci. Yang keempat apa? Menjaga amanah dan rahasia. Jadi kalau ada temennya yang cerita nggak boleh comel apa sih comel itu? Tahu nggak comel itu? Benar, tahu nggak dia? Tahu nggak sih kalau kita cerita sama orang, tadi aku ketahuan nyuri mangga sama itu, terus aku dibocorin ke orang-orang. Sini cerita kamu. Malu nggak? Malu. Terus, apalagi yang poin kelima? Tidak saling hasad atau dengki. Tahu nggak hasad dan dengki itu apa? tahu. Sirik. Ih, temen aku kemarin dibeliin kambingnya sama ibunya. Aku pengen. Terus kambingnya dirusakin karena iri kita mau punya. Boleh nggak kayak gitu? Kamu nggak bisa. Jangan banget. Terus yang keenam apa poinnya? Mengutamakan kepentingan. Mengutamakan kepentingan
Teman, benar kayak gitu. Nah, biasanya kalau ngambil buku berebutan, nah kalau berebutan kayak gitu artinya mengutamakan kepentingan teman apa enggak? Enggak. Hah? Negatif. Enggak. Kalau mengutamakan kepentingan teman kayak apa? Kamu duluan aja gak apa-apa gitu. Mau. Terus yang terakhir itu apa? Menjaga akhlak dalam pertemanan. Sebel gak sih kalau punya temen nyebelin? Sebel. Kita mau gak temenan sama orang yang nyebelin? Tidak. Kita mau gak temenan sama orang yang jahil? Kita lagi urus dan kita diumpetin. Kesel gak? Kesel gak? Kita lagi diem duduk, terus punggung kita ditempelin kertas, belakangnya tulisannya aku orang gila. Kesel gak? Siapa yang kayak gitu? Kita lagi sholat, tali sepatu kita diikat mati dua-duanya. Kesel gak? Itu kayak pengalaman banget ya. Pengalaman banget ya. Ya, apa? Penyebelan anu lagi nih yang biasanya dilakuin anak-anak. Hah? Lagi diem ditendang. Nah, boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Sebelum tadi kayak gituin. Kalian pernah nggak mendengar kasus pembulian? Tahu nggak pembulian itu apa? Tahu nggak? Perundungan. Contohnya si Revan lagi nih sendiri. Si Revan nggak bisa matematika, yang lain dia bisa ngerjain jago. Dia tuh si Revan diledekin. Oh dulu nggak usah temenan sama si Revan. Nah itu namanya perundungan apa bukan? Nggak boleh ya, nggak boleh melakukan perundungan. Jadi harus kalau berteman itu harus kayak gimana? Harusnya harus berakhlak, harus berada. Contohnya apa tadi? Yang poin ke-7 bisa diamalkan? Bisa nggak? Benar. Berarti besok nggak ada lagi yang jahil ya? Ya. Nggak ada lagi yang mungkin temennya di ruang belakang kamu ya? Oke. Sekarang Anaza punya video tentang adab dan akhlak berbicara. Dengar nggak? Tuh, majuan yang mau lihat majuan. Bentar ya. Majuan. Majuan. Kedengaran nggak? Kalau bapak ibu kedengaran dong. Bentar.
Tika. Anak zaman sekarang juga dari sopan santunnya. Kalau ini dicapai tuh anaknya. Astagfirullah. Iya. Ika, Syifa, Fatim baru pulang sekolah ya? Iya, Bu. Ini loh ada video anak umur 6 tahun masuk berita gara-gara berbicara kasar ke orang yang lebih tua. Viral masuk TV. Tidak sopan sekali anak itu ya, Bu. Memangnya dia tidak cerdas. Kenapa suka waktu berbicara? Nih, saya kasih aja sih. Oh, anak itu. Dari sekolah. Saya pulang. Bukan, lupa beli jajanan. Kamu pulang duluan aja deh. Oke deh, Assalamualaikum. Ika, ingat jangan sampai bicara kasar lagi. Sudah. Nah, pelajaran apa yang bisa diambil dari video tersebut? Duduk siap, rapi. Rapi. Nah, tadi di film itu bilang kalau aku punya mainan baru. Ah, kayak gitu doang mah murah. Aku juga bisa bisnis. Itu namanya apa? Sombong dan sirik. Kemudian punya mainan baru. Terus kita bilang kayak gitu. Itu namanya apa? Sirik. Terus itu misalkan si Obi mah gendut, kita jelek. Kayak gitu namanya apa? Melek. Suka nggak punya temen yang suka meledek? Oke. Dari pelajaran tadi ada berbicara dengan sopan santun. Coba, ini ada apa ya? Kertasnya rapi nggak? Rapi? Misalkan Kak Naza bilang, kertas ini mah jelek, cuma kertas doang, nggak berguna. Ngapain sih? Kertas buat apaan sih? Tulis. Ada nggak yang bisa membalikin kertas ini kayak awal? Bisa? Coba. Coba saudara deh. Coba yang bisa membalikan kertas ini kayak awal, serangnya kayak awal. Bisa nggak? Langsung ya rata ya Pak? Harus rata ya? Harus rata kayak tadi. Ya Allah. Bisa nggak? Coba kertasnya kayak awal tadi. Harus rata. Ya udah baca, Kak. Nah, bisa nggak? Dia lagi itu dibilangin parah. Kacau. Bisa nggak? Sabar, Kak. Mau bikin dulu. Sabar, Kak. Ayo, kalau bisa boleh pulang duluan dan dapat makanan duluan deh. Oke, pulang. Plus dapat jajan lagi. Yeay. Kalau bisa kayak awal tadi ya. Sudah? Belum. 5, 4, Ini di waktu. 3. Robekin lagi. Udah? Oke. Bisa diterima. Bisa nih jadi lurus lagi. Tapi bisa kembali kayak awal nggak? Perasaan orang lain yang tadinya lagi senang bisa jadi kayak awal nggak? Enggak, makanya kita sebagai teman perlu berhati-hati di dalam berucap. Jangan sampai menyakiti perasaan teman kita. Karena kalau kita minta maaf pun, kondisi perasaan teman kita nggak bisa kembali lagi kayak awal. Gelas nih, misalkan Kak Naza punya gelas. Misalkan ini gelas. Terus Kak Naza jatuhin. Pecah dah tuh ya gelasnya ceritanya semuanya.
Bisa nggak disambung lagi supaya jadi kayak awal? Ini bisa nggak? Pakai awal bisa nggak? Oke, siapa yang bisa mencukupkan pembelajaran hari ini? Apa kira? Nggak bisa. Apa kesimpulannya kita ngomongin apa sih dari tadi? Ada. Menurut Islam. Apa itu ada berteman Islam itu kayak gimana kita sebagai teman itu? Ada sikap baik, benar, terus amanah. Harus apa lagi? Jayo boleh nggak? Tidak saling hasad dan dengki, saling menghormati satu sama lain. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, udah ngerti sama ada perkataan menurut Islam. Berarti janji ya besok tidak ada lagi yang nggak ada lagi yang berantem. Oke, siapa yang mau mimpin doa pulang? Jangan pakai kaget. Buat aku.